Jadi ini Oppo Reno 3. Kurang lebih tampilannya sekarang kayak gini. Sebenarnya kayak bungkusnya, kalau dulu kan Oppo nggak pernah pakai hijau-hijau gini, jadi kelihatan agak lebih cantik aja sih. Oke, saya akan coba buka. Kalau dilihat di bagian belakang, nah ini sudah diproduksi di Indonesia. Jadi untuk Oppo Reno 3 itu sebenarnya nggak ada masalah ya buat produksi dan lain-lain, karena ini perangkat sudah produksi di Tangerang. Oke, jadi kalau dilihat dari depan, ini adalah perangkat Reno 3. Di sini ada beberapa key selling point dari Reno 3 sendiri. Ada 48 quad kamera with 20 kali zoom. Kemudian ada 44 megapiksel ultra night selfie kamera sama ultra clear 108 MP image. Kemudian 6,4 inch AMOLED screen dan full flash charge 3.0. Nah, Reno 3 ini yang saya pegang ini adalah warnanya hitam, warna perangkatnya hitam, dan ada satu lagi warna perangkatnya warnanya putih. Oke, dari perangkat di dalamnya pasti ada yang namanya kelengkapan berupa charger dan kabel data. Chargernya sendiri adalah VOOC 3.0, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian pasti ada yang namanya buku manual, kemudian ada yang namanya softcase, dan ada SIM ejector. Dan handphonenya sendiri sudah dilengkapi dengan anti gores di bagian depan. Jadi sekarang kita akan masuk bahasan mengenai Oppo Reno 3. Kalau dilihat dari key selling point-nya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi sebenarnya kita bisa ngomong tentang Reno 3 ini adalah perangkat yang dapat memenuhi kebutuhan dari konsumen di setiap hari, dapat menghasilkan gambar yang jernih di berbagai skenario keadaan, baik itu gelap maupun terang. Dan juga ketika di dalam gelap, Reno 3 pun bisa mengambil gambar dengan yang namanya ultra dark mode dan juga ada night mode. Kita akan ngomongin tentang, pertama adalah tentang teknologi gambarnya sendiri. Yang pertama adalah ini adalah susunan kamera dari Oppo Reno 3, di mana ada 48 megapiksel kamera utama. Di situ sensornya 1,2 inch dan diafragmanya 1,79. Kameranya itu terletak di bagian paling atas. Kemudian di sisi kedua itu ada kamera 13 megapiksel dengan telefoto. Telefoto ini punya hybrid zoom 5 kali dan digital zoom 20 kali. Hybrid zoom itu berarti ada 2 kali optical zoom dan 3 kali optical zoom dibantu dengan software. Sementara untuk digital zoom purely 20 kali itu adalah software. Kemudian ada 8 megapiksel lensa ultrawide, itu sudutnya 119,9. Ada alasan tertentu mengapa sudut ini dipilih, karena memang sudut ini yang tidak terlalu distorsi di bagian pinggir untuk mengambil foto landscape dan juga untuk mengambil foto grup. Biasanya kalau foto grup itu di bagian kirinya berarti orangnya akan sedikit lebih cembung. Kasihan kalau cewek-cewek nanti kelihatan gendutan. Dan terakhir adalah 2 megapiksel monolens. Monolens itu adalah lensa hitam putih. Jadi selain kalau kita pakai lensa monolens dengan filter black and white itu akan beda. Ketajaman hitam putih di lensa monolens itu akan lebih baik dibandingkan dengan yang namanya filter yang dibuat oleh software. Ini adalah pertama kita akan bahas ultra dark mode. Ultra dark mode sendiri adalah suatu teknologi yang sebelumnya kita perkenalkan di Reno series. Jadi di ultra dark mode ini kalau bisa lihat di contoh gambar sendiri itu kayak di sebelah kiri ini ketika mati, ultra dark mode-nya mati, difoto dengan biasa aja tanpa mengaktifkan night mode juga. Sementara yang sebelah kirinya lagi ini yang dinyalakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kapan ultra dark mode ini aktif? Ultra dark mode aktif ketika cahaya berada di bawah 1 lux. 1 lux ini kita andaikan di ballroom ini kita matiin semua lampu, kemudian cuma ada 1 lilin, itu adalah 1 lux. Itu dia akan otomatis mati. Jadi konsumen hanya perlu masuk ke mode night mode, kemudian nanti di situ secara otomatis ultra dark mode-nya akan aktif. Gimana caranya ultra dark mode ini bekerja? Sebenarnya kita pakai yang namanya
punyanya prosesor, yaitu banyak yang bilang AI prosesor atau kita kenal dengan NPU, Neural Processing Unit, di mana NPU ini akan bekerja untuk melakukan adjustment pada tiap layer. Jadi ultra dark mode ini sebenarnya dia ngambil beberapa gambar, beberapa layer, kemudian di adjust satu persatu. Dan juga ultra dark mode ini pasti menggunakan yang namanya artificial intelligence, di mana untuk menyajikan gambar yang jernih dan gambar yang rendah noise, kecerdasan buatan ini akan bermain untuk menggabungkan dari beberapa gambar yang sudah diambil tadi untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, antara lain adalah noise, warna, dan ketajaman. Nah, ini yang kedua adalah hybrid zoom. Hybrid zoom sudah diperkenalkan Oppo dari tahun 2017, di mana kita memperkenalkan teknologi tersebut pada gelaran Mobile World Congress, di mana di situ kita memperkenalkan pertama kali ke dunia 5x dual kamera zoom. Dari situ baru 2019 ada pengembangan yaitu 10x zoom, 10x lossless zoom, di mana produk itu langsung ada di Reno series. Nah, sekarang di Reno 3 kita menggunakan 5x hybrid zoom, di mana untuk mengambil semua gambar ini sebenarnya keempat lensa ini akan bekerja sama semuanya, dan kemudian menggabungkan gambarnya sehingga bisa mencapai tingkat perbesaran digital hingga 20 kali. Sementara tingkat perbesaran hybridnya hanya 5 kali. Bagi hybrid itu adalah ketika perangkat ini menggunakan 2 kali optical zoom dibantu dengan software sampai 5 kali. Itu yang disebut dengan hybrid. Jadi gambar yang diambil kurang lebih seperti ini, dari 0,6, 1, 2, 5 kali hingga 20 kali. Ketiga adalah Ultra Clear 108 image, ya ini adalah suatu terobosan baru di Oppo Reno, di mana kita bisa menggabungkan beberapa gambar sehingga menghasilkan gambar besar 108 megapiksel. Nah, triknya adalah kamera sendiri akan mengambil beberapa gambar, balik lagi melakukan penyesuaian tiap subpiksel. Jadi subpiksel itu ketika disesuaikan, dia akan menjadi suatu piksel kecil dan nantinya akan dibuat subinterpolasi masing-masing piksel sehingga bisa besar sampai 108 megapiksel. Sebesar apa? Ya kurang lebih yang ada di depan gedung Veteran RI untuk dua persona kita, baik itu Yosi Sudarso dan Cinta Laura, itu diambil gambarnya menggunakan Oppo Reno 3 dan diambil oleh fotografer Rian Tandia. Jadi kalau dilihat dari jauh ketika dibesarkan ini detailnya masih terjaga. Kemudian selain 108 megapiksel kita akan ngomongin kamera depan. Nah, kamera depan Reno 3 bentuknya adalah quarter crop dengan kameranya sendiri 44 megapiksel, diafragmanya 2,45. Yang baru di kamera depan adalah sekarang kita melengkapi dengan Ultra Night Selfie. Ultra Night Selfie mode ini kurang lebih mengatasi permasalahan yang timbul ketika target market atau target konsumen Oppo Reno 3 yaitu anak muda kebanyakan, mereka banyak mengambil gambar foto selfie, tapi mereka sering menemui kesulitan foto di malam hari, di mana hasil yang terjadi adalah fotonya kurang lebih tidak jernih, tidak jelas, dan juga tidak tajam. Ultra Night Selfie dengan algoritma baru itu dia akan mengambil foto dan memperjelas foto tersebut. Yang menarik adalah ketika algoritma itu berjalan, sebenarnya ada algoritma HDR atau dynamic range. Tapi ketika HDR berjalan, yang ditakutkan oleh pengguna adalah ketika masuk ke wilayah wajah. Nah, itu biasanya kalau malam hari HDR jalan, mukanya kena, nah itu akan tampil mukanya akan lebih tegas. Jadi biasanya jadi lebih serem ya kalau cowok misalkan, karena mukanya sangat berkarakter. Maka dari itu kita punya yang namanya face protection, di mana wajah itu ketika dilakukan algoritma AI untuk Ultra Night Selfie, wajah itu akan dilindungi. Jadi wajahnya tetap tampil bersih, natural, dan jelas. Dan ini adalah yang baru adalah Ultra Steady Video 2.0. Ultra Steady Video sendiri pernah diperkenalkan pertama kalinya di perangkat Reno series, kemudian masuk lagi ke perangkat Reno 2. Dan sekarang di perangkat Reno 3 kita perkenalkan Ultra Steady 2.0, di mana yang pertama
dia akan menggabungkan yang namanya electric image stabilizer dengan algoritma tersendiri. Jadi algoritmanya itu bagaimana dia yang namanya membuat yang namanya CIS ini bekerja sama dengan sebuah sensor yang dinamakan gyroscope. Dan ultra steady video ini kebagi ada dua. Jadi yang pertama adalah ultra steady video, kemudian yang kedua itu ultra steady video pro. Bedanya apa? Yang pro nanti teman-teman ketika mencoba itu akan lebih stabil, akan sangat-sangat stabil dibandingkan dengan ultra steady video. Nah, permasalahan di ultra steady biasanya beberapa vendor yang menggunakan ini adalah cropping. Itu adalah salah satu cara membuat video itu tampak stabil. Jadi pergerakan di kanan kirinya si handphone itu nggak akan terekam, tapi yang di tengah-tengah. Nah, tapi di Ultra Steady Video Pro kita bisa lihat bahwa dia akan mengambil dengan lensa yang sangat lebar 119 derajat. Jadi tidak akan terjadi cropping lagi. Yang kedua adalah video zoom. Video zoom ini baru dikenalkan di Reno 3. Jadi kalau yang sebelumnya itu video cuma bisa zoom 2 kali, ini sesuai dengan lensa hybrid zoomnya. Jadi bisa 5 kali hingga 20 kali. Dan yang pasti adalah sekarang videonya si Reno 3 ini dilengkapi dengan AI Beauty Mode. Kita akan ngomong tentang performa dari perangkat Reno 3. Yang pasti Reno 3 dilengkapi prosesor MediaTek Helio P90 dan juga internal 8GB, RAM 8GB dan internal 128GB yang masih bisa diperluas lagi dengan kartu micro SD hingga 256GB. Kemudian kita menggunakan VOOC Flash Charge 3.0, di mana VOOC Flash Charge 3.0 itu akan mengisi kurang lebih 50% perangkat dalam waktu 30 menit. Selain itu kita membawa software baru ColorOS 7 berbasis Android 10, di mana yang pasti fitur unggulannya yang pertama adalah dark mode, kemudian kedua adalah multi user mode. Jadi handphone ini bisa dipakai lebih dari satu user, dan kita punya wallpaper baru yang kita namakan Art Project. Jadi kita kumpulkan dari beberapa artis-artis di seluruh dunia dan mereka membuat wallpaper untuk perangkat yang dilengkapi dengan ColorOS 7. Selain itu, dukungan lain adalah kita punya Dolby Atmos untuk di perangkat Reno 3, dan perangkat Reno 3 dapat menyetel konten-konten lagu atau musik dengan high-res audio. Dan juga kita punya yang baru namanya OSIE atau Oppo Screen Image Engine. Apa ini OSIE? Ini sangat menarik. Ketika kita membuat sebuah video pendek dengan menggunakan smartphone, biasanya videonya nggak begitu jernih. Jadi OSIE ini akan berperan untuk membuat video itu tampak jernih, lebih tajam, dan juga videonya tampil dengan jelas. Jadi OSIE ini mendukung beberapa third party apps, antara lain yang populer adalah Instagram dan TikTok. Dan kemudian si Reno 3 ini juga mendukung yang namanya streaming Netflix 180p. Dan ini adalah bagian terakhir mengenai spesifikasi Reno 3. Kurang lebih ini adalah semua spesifikasi dari Reno 3, yaitu layarnya 6,4 inch 20:9 60 Hz, kemudian pakai MediaTek Helio P90 ada kamera depan 44 megapiksel dengan diafragma 245, kamera utama 48 megapiksel dengan diafragma 179, kamera ultrawide dengan 8 megapiksel diafragma 2,2 dengan dilengkapi fitur ultra makro dengan jarak fokus minimum 3 cm. Kemudian ada lensa telefoto 13 megapiksel diafragma 2,4 dengan 5x hybrid zoom, dan juga mono lens 2 megapiksel dengan diafragma 2,4. Dan RAM dan ROM-nya sendiri yang tersedia adalah RAM 8GB internal 128, masih bisa diperluas dengan micro SD hingga 256GB. Kemudian fingerprint sensornya adalah fingerprint unlock 3.0, kurang lebih 20% lebih cepat dari fingerprint sebelumnya. Kemudian charging menggunakan VOOC Flash Charge dengan 20 watt, 5 volt 4 ampere, 50% akan terisi dalam waktu 30 menit untuk 4025 mAh. Kemudian sistem operasi adalah ColorOS 7
berbasis Android 10 dan warna yang tersedia paling gampang kita sebut warna hitam dan putih. Kurang lebih itu semua mengenai perangkat Oppo Reno.